Cek cek. Suara saya ada di situ nggak? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Dari tadi kelempar terus. Aduh. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sinyal saya di sini agak kurang mendukung. Cuacanya hujan terus dari kemarin. Di sana hujan juga nggak? Di sini hujan terus, jadi sinyalnya agak kurang bagus ini. Siapa yang belum mau tes? Halo? Iya, Pak. Udah semua ya? Tesnya dikumpulin ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Nggak apa-apa. Yang penting tes sudah masuk nih. Sip. Eh, adalah 5 orang ya. Nah, ini saya agak bingung ini. Hmm, udah pada bikin buat itu belum presentasi project masing-masing orang kan tampil ini nggak kelompok. Presentasi project. Belum, Pak. Iya, soalnya kita cuma tinggal dua kali pertemuan lagi nih. 2 kali pertemuan, udah gitu presentasi hasil proyeknya nanti. Jadi kan sekarang kan pertemuan yang ke berapa? Yang portofolio bukan, Pak? Betul. Sekarang kan pertemuan ke-9 nih ya. Pertemuan ke-9 nanti minggu depan pertemuan ke-10 kita bahas JavaScript. Kalau untuk pertemuan ke-11 nanti kita coba bikin desain web yang bisa responsif. Terus di pertemuan yang ke-12 sampai yang ke-15 ini 3 hari saya alokasikan untuk presentasi project nih. Presentasi projectnya itu yang bikin web profil. Bikin web profil nanti ditunjukkan hasilnya. Udah muncul belum sharing screen ya? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Oke. Jadi saya mohon untuk disiapkan ya untuk presentasi projectnya, untuk tugas akhirnya nih. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-9 nih. Pertemuan yang ke-9. Nah, ini kita ada 2 bahasan yang akan kita coba ulas ya di pertemuan sekarang. Yang pertama itu adalah array dan yang kedua adalah CSS. Yang udah pernah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan ke-7 sebelum kita tes. Cuma waktunya sempit, jadi nggak sempat menyuruh. Nah, untuk array itu kan dia suatu tipe data ya, suatu tipe data yang terstruktur, kemudian dapat digunakan untuk menyimpan data yang memiliki tipe data yang sama. Itu jadi satu variabel itu bisa kita simpan beberapa nilai ya. Kalau misalnya kita deklarasikan variabel biasa, itu kan hanya bisa untuk menyimpan satu buah nilai. Nah, kalau array itu bisa untuk beberapa nilai, tapi struktur datanya, tipe datanya sama. Ya, tipe datanya sama. Saya kira ini juga udah pernah dibahas di mata kuliah lain. Ya, jadi nggak usah terlalu detail. Paling nanti kita bagaimana ke prakteknya aja nih untuk di web. Untuk indeksnya sama ya. Kalau apa namanya indeksnya mulai dari 0 ya, bagian penyusun array itu disebut elemen array, kemudian diaksesnya itu melalui indeks. Nah, indeksnya kalau dalam web itu bisa berupa integer atau string. Indeksnya bisa berupa integer atau string. Biasanya kan kalau misalkan di apa namanya itu, kalau misalkan di pemrograman yang lain ya seperti bahasa C gitu kan, C++ atau Pascal yang saya tahu, atau Java itu dia biasanya array-nya itu
untuk accessing itu dia menggunakan integer, ya, mulai dari indeks ke 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Contoh misalnya gini, saya punya sebuah variabel yang disebut variabel nama, harus ngeheng. Cek cek cek. Halo, suara saya masih ada di situ? Ada, Pak. Ada, aduh, laptop yang hang. Hmm. Sebentar, sebentar, sebentar. Laptop yang hang. Sharing screen-nya masih tampil di situ. Masih, Pak. Masih Yang ya? diarahi sama notepad-nya. Iya. Heeh. Oh gitu. Bentar, bentar. Ini nggak benar ini. Hmm. Ngeheng, ngeheng, ngeheng. Untuk materi udah saya upload ya di e-learning, jadi bisa langsung di-download dan bisa dipelajari. Nah, cuman itu di e-learning untuk pertemuan yang 9 ada penambahan link. Ya, saya kasih link baru. Itu opsional ya, bisa di-download atau bisa enggak. Nah, saya keluar dulu bentar. Bentar, bentar. Oke, mohon maaf atas gangguannya ya. Sebentar Iya, ya. Pak. Coba sebentar. Muncul Di Nurul belum muncul. saya ngeheng. Di saya ngeheng. Ini coba download dulu aja materinya ya. Materinya download terus sambil dipelajari. Nanti kita bahas ya. Saya mau restart dulu coba laptopnya nih. Baik, Pak. Hmm, bentar ya.
Nih tampilan punya dua nih. Share screen dulu. Bisa screen nggak? Nih kelihatan nggak? Bagi start. Kamu ini udah buat. Lah Nurul belum buat. Udah itu template-nya tuh. Kalau mau langsung pergi HP. Proyeknya isiannya apa sih? Gak tahu. Makanya gue tuh baru gini aja. Yang ada domain-domain itu apaan sih? Nurul lupa dah. Iya itu. Bukan yang ini. Iya bikin barusan. Ajarin. Zoom aja, zoom. Itu template-nya di sini. Nanti Zoom. Sama.
Halo. Udah dipelajari belum? Oke, sekarang enak nih, udah nggak ada halangan nih. Salah config saya. Kelihatan nggak sering-sering ke situ? Kelihatan, Pak. Nah, panas tadi eh, apa namanya kartografisnya, NVIDIA-nya panas, jadi saya normal itu. Oke, ada pertanyaan? Udah di-download kan? Udah dipelajari? Sampai mana? Ini ya, untuk struktur array. Struktur array ini kita deklarasikan nama variabelnya pakai tambang dolar biasa ya. Dolar, kemudian nama variabel, lalu sama dengan array. Nah, ini array ini tipe data ya, tipe datanya. Kemudian K1 sama dengan value, K2 sama dengan value, K3 sama dengan value. Ini apa? Ini itu adalah untuk mengakses indeks ya. K-nya ini adalah indeks, value-nya ini adalah nilai dari array. Nah, jadi pengaksesan nilai dari array itu dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi nama variabel dan nilai K. Tuh. Lalu dengan penulisannya sebagai berikut, nama variabel dan kurung siku K. Jadi misalkan gini, ada di contohnya di sini. Nah, ini contohnya ya. Untuk jenisnya sendiri, array itu ada dua, ada array yang berindeks atau indexed array, ada array asosiatif atau asosiatif array. Nah, kalau indexed array itu contohnya kayak gini, dia cuma ada satu nilai. Ya, mobil, kemudian ini adalah nama variabelnya. Nama variabelnya adalah mobil. Array ini adalah tipe datanya, ini adalah nilainya nih, ada 3 nilai. Volvo, BMW, Toyota. Tapi kalau misalkan mau kita akses, itu indeks itu mulai dari 0 ya. Nah, contoh seperti ini nih. Mobil, kemudian buka kurung kurawal, buka kurung siku, kemudian indeksnya 0, kemudian tutup kurung siku. Nilainya untuk mobil yang ke 0 ya, mobil yang indeks ke 0 itu adalah Volvo sesuai dengan ini. Jadi ini indeks ke 0, ke 1, ke 2. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau ngambil yang BMW, berarti kita panggil indeks yang ke 1. Kalau kita mau ngambil yang Toyota, berarti kita panggil indeks yang ke 2. Gitu. Ini array berindeks. Ada lagi yang namanya array asosiatif atau asosiatif array. Nah, array asosiatif, jadi sesuai dengan namanya, dia itu punya asosiasinya ya atau punya anggota. Nah, contoh misalnya gini, array ini adalah umur ya. Ada variabel umur, yang mana umur itu adalah array. Isinya adalah ini. Pertama, Mang George. Mang George itu 29. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil Mang George, maka nanti akan keluar 29. Kemudian misalkan Jennifer 28 atau Romeo 33. Nah, ini nilainya ada 3 buah ya di dalam variabel umur. Nah, untuk pemanggilannya ini kita tidak menggunakan indeks integer karena bentuknya array yang kita buat ini adalah array asosiatif. Array asosiatif ini bisa berupa string. Nah, pada slide yang sebelumnya, nah di sini kan dijelaskan bahwa yang namanya indeks array nih dapat berupa bilangan integer atau string. Nah, yang integer ini rata-rata itu adalah array yang jenisnya array berindeks atau indexed array. Kalau yang string itu adalah array asosiatif. Seperti ini ya. Ini kan indeksnya kan dia string, ya kan, bukan integer. Bukan 0, bukan 1, bukan 2. Jadi ada dua cara penulisan array, ya, dua jenis array. Nah, fungsinya, nah ini coba cari sama teman-teman fungsi-fungsi dalam PHP untuk memanipulasi array itu apa aja. Ya, salah satunya itu ada count untuk menghitung nilai berapa banyak nilai yang ada di dalam array. Misalkan gini, kalau ini kan array ini kan nilainya ada berapa? 1, 2, 3. Ya kan, jadi kalau bisa kita panggil fungsi count itu ada 3. Ya, ini yang pertama untuk nanti dibawa pulang ya. Lagi tugasnya itu yang pertama adalah mencari fungsi-fungsi dalam PHP untuk memanipulasi array. Ini banyak nih fungsinya nih untuk manipulasi array. Contohnya kayak misalkan untuk menambahkan data.
atau menghapus nilai, menambahkan nilai, menghapus nilai, kayak gitu, atau mengedit nilai. Nah ini kan nilai kan ada 3 nih, gimana kalau misalnya kita mau tambahkan? Nah caranya seperti apa fungsinya? Itu ada. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus nilai yang kedua, misalkan nilai yang ketiga, bagaimana? Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau mensortir atau mengurutkan, nah, misalkan ini kan Volvo, BMW, Toyota, ini kan tidak sesuai dengan abjad, ya. Ini bisa kita urutkan sesuai dengan abjad itu menggunakan fungsi fungsi dalam array ada tuh. Fungsi dalam PHP untuk mengurutkan array itu ada. Nah, kalau nggak salah itu namanya sort ya untuk mengurutkan. Jadi contohnya seperti itu. Ya, teman-teman semua cari fungsi-fungsi dalam PHP untuk memanipulasi array itu yang pertama. Nanti diupload di learning. Nah, ini tugasnya untuk yang mencari fungsi-fungsi dalam PHP untuk memanipulasi array itu biasanya diuploadnya yang di learning itu cuma alamat link. Jadi teman-teman semua uploadnya itu bikinnya di blog, ya di blog. Karena udah lama juga nggak nulis blog nih. Nulis di blog itu adalah tulisan itu adalah fungsi dalam PHP untuk manipulasi array. Kemudian linknya itu di submit ke situs learning. Jelas ya? Jelas yang pertama jelas ya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk mengeluarkan nilai ini, untuk mengeluarkan nilai secara otomatis dalam array itu menggunakan perulangan for each. Nah, ini pernah kita bahas nih di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini dengan menggunakan perulangan for each. Yang mana perulangan for each ini strukturnya dengan ada dua cara ya. Bisa dengan pemanggilan tanpa key atau pemanggilan dengan key. Ini ada dua cara nih untuk mengaksesnya. Kalau yang pemanggilan yang ini ya, yang ada di contoh ini adalah pemanggilan dengan key. Tuh, SK sama dengan value. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini yang pertama yang kata, yang pertama nih yang di atas, ini adalah pemanggilan yang dengan key. Tuh. For each array SK, kemudian value. Nah, key-nya itu adalah indeks. Ya. Kalau misalkan kita mau panggil indeksnya, ya kita panggil aja indeks yang ke, kemudian kita panggil key. Key ini adalah indeks. Isinya adalah value. Value ini adalah isi dari array itu sendiri. Nah, kalau misalkan nggak pakai indeks, nggak pakai key, itu bentuknya seperti ini strukturnya. Jadi tanpa menggunakan SK, tapi langsung aja S value, array S value. Kemudian kita langsung ambil echo value. Beda ya tampilannya, hasilnya. Kalau yang pertama ini kita panggil indeksnya ke 0, ke 1, ke 2. Kalau yang ini enggak. Coba sebelum kita lanjut ke CSS nih, saya mau teman-teman bikin tampilkan ya. Jadi ada sebuah, nggak usah deh. Ini ada siapa aja sih orang-orangnya? Nah ini ya. Aldi Setiawan, Gista Guna Putri, Nurul Fauzia, Tegar, Wendy, ada segini aja deh. Ini kebanyakan. Terus, nah. Coba kita tulis ya. Now, bikin dulu. Ini, apa ini ada dulu? Oh, lain. PHP, ini PHP. Kita deklarasikan variabel di sini misalkan mahasiswa. Nah, lalu tipe datanya adalah array. Ya elah. Array ini kita hapus, nggak usah ada. Ini array asosiatif ya tipenya, kita hapus saja. Oke, yang biasa isinya adalah ini. Saya acak ya. Vista
kemudian Nurul, lalu Amri, Nanti, lalu Randy, lalu Tegar. For each mahasiswa, value aja langsung. Kodenya kita munculkan mahasiswa pertama, mahasiswa ya ini pakai S. Bentar. Kelempar lagi. Ini kendala online kayak gini nih, belajar online nih. Oke, coba bentar. Aduh, belum di sharing screen lagi. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya.
Jadi saya bikin kayak gini. Ini ada variabel namanya mahasiswa. Lalu tipe datanya ada array. Isinya nih, Gista, Nurul, Aldi, Wendy, Tegar. Nah, ini saya nggak pakai yang key, jadi langsung nilainya saya keluarin mahasiswa as value, lalu kemudian echo value. Nah, kita panggil nilainya dari mahasiswa ini. Dia semua dikeluarin. Nah, ini hasilnya tuh. Gista, Nurul, Aldi, Wendy, Tegar. Nah, saya mau gimana caranya biar yang keluarnya ini itu adalah berurut ya sesuai dengan abjad. Ya, jadi bentuknya seperti harusnya nih. Aldi yang pertama, lalu Gista, Nurul, gitu, Tegar dan Wendy. Nah, saya pengennya gitu. Misalnya nih, Eko nama sebelum diurutkan. Lalu Eko nama setelah diurutkan. Nah, ya. Oke. Nah, ini saya mau dibuat biar agak lebar. Nah, ini jadi jelas. Nah, coba modifikasi kodenya yang ini modifikasi. Jadi di bawahnya ini ada lagi nih. Ya, salam. Di bawahnya nanti ada for each lagi, tapi gimana caranya biar berurut gitu loh. Ini kan kalau misalkan kayak gini kan sama aja nih. Oh, ya kan bisa bisa menurut Aldi Beni Tegar tuh. Jadi gimana caranya biar berurut. So, cari itu pakai fungsi array, itu pakai sort. Nah, cuma gimana caranya? So, kalau yang udah kasih tahu. Latihan ya. Ada pertanyaan jelas nggak? Jelas kan? Jelas, Pak. Sok enggak? Saya standby ya. Nanti kalau ada
Ada yang udah? Gista lagi ada latihan di Aljabar, Pak. Oh, yang lain udah belum? Ali, udah Ali. Nurul, Mas Tegar, Mas Wendy. Lagi Pak, bentar. Oke. Udah Pak. Udah. Bentar Pak. Ada yang Coba yang udah bisa di sharing screen-nya. lihat hasil yang tadi Pak. Sok di sharing screen-nya. Enggak, punya Bapak tadi lihat hasilnya gitu Pak. Oh, yang punya saya mau dilihat lagi. Ini kan awalnya kan seperti ini kodenya. Ini kan munculnya kan sesuai dengan yang ada di dalam nilai arah ini. Tuh, yang pertama Gista, terus Nurul, Ali, Wendy, dan Tegar, kan gitu. Nah, ini saya pengen yang bawahnya, untuk yang bawahnya, yang munculnya itu harus sudah terurut, gitu. Harus sudah terurut dulu. Jadi jangan Gista yang pertama, harusnya kan Aldi yang pertama nih. Kayak ini munculnya nih, Aldi, Gista, Nurul, Tegar, Wendy. Nah, jadi munculnya harus terurut. Nah, itu biar bisa seperti ini, biar bisa munculnya terurut, itu harus menggunakan fungsi. Nah, ada tuh fungsinya tuh di PHP untuk mengurutkan nilai dari array. Nah, seperti apa fungsinya? Cari, kemudian cara penggunaannya seperti apa? Cari, lalu implementasikan ke sini. Gitu. Paham kan? Saya sudah Pak, tapi langsung ngurus aja. Coba di sharing screen. Boleh di sharing screen Mas Wendy hasilnya. Ini Pak, ini codingannya. Oh gitu, oke. Ya. Ini hasilnya ini. Ini. Jadi Aldi, Gista, Nurul, Tegar, Wendy ya. Sip. Hasilnya muncul sesuai dengan abjad ya. Codingannya tadi Ya. mana lihat? Codingan. Pakai for. Pakai for biasa. Oke, sip. Saya kodenya sama kayak Bapak tadi Pak. Coba mana siapa lagi yang mau? Siapa? Mas Tegar ya? Coba Mas Tegar. Benar. Ini kodenya Pak. Hasilnya ini. Ali, Gista, Nurul, Tegar, Wendy. Oke. Mana coba codingannya tadi? Oh, itu oke. Pakai short saya Pak. Nah, fungsinya tetap sort sama. Cuma untuk mengeluarkannya teknisnya itu ada beda ya.
Kalau yang simpelnya pakai for each kan untuk ngeluarin nilainya. Tadi kan Mas Adi kan pakai for biasa, jadi nggak masalah. Oke, ini dua-duanya benar nih. Maksudnya bisa bisa apa namanya sesuai dengan hasil yang diinginkan. Oke, sip, makasih banyak Mas Segar. Siapa? Nah, sekarang saya maunya sekarang saya maunya mana ya lupa belum di sharing script. Maunya gini, hasil yang tadi nih, hasil yang tadi kan udah keluar tuh urutannya tuh, ya kan? Coba sekarang tambahin di depannya itu penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gimana caranya biar ada penomorannya di depannya? Dari modifikasi lagi aja yang tadi. Atau kita rubah deh, jangan gini deh. Lihat dulu gitu gini. Di sini nomor, di sini nama. Ya, itu bentuknya tabel ya. Bentuknya tabel ya. Jadi itu tabel bentuknya. Paham kan ya? Jadi ada nomor 1, terus namanya siapa. Masih seperti yang tadi pakai array, cuman tampilkan ke dalam tabel si array tadi. Kalau tadi kan nggak pakai tabel tuh langsung nampil gitu aja kan. Ini sekarang saya maunya tolong gunakan tabel. So, gimana caranya? Latihan sekarang ya kan. Anggaplah ini tabel ya, walaupun jelek. Soalnya pakai notepad sih susah gitu. Anggap aja ini tabel. Nah, gitulah. Jangan sekarang.
Oke, ada yang sudah? Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Tuh. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nama Ali, Gisa, Nurul, Tegar, Wendy. Jadi yang tadi itu dibikin ke table gitu, dimasukin ke table. Gitu. Oke, ini berhubung waktu udah jam 6, kita pending dulu buat sholat maghrib. Kita lanjut lagi jam 6 lewat 10 ya. Jam 6 lewat 10 lanjut lagi, kerjakan lagi yang ini. Kalau udah nanti di sharing screen-nya kita bahas bareng-bareng. Kita bagi sama teman-teman yang lain. Oke, silakan mengerjakan.
Cek, cek, satu, dua, tiga. Ada yang sudah kembali? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah kembali dan sudah selesai? Halo, ada yang sudah? Masih pada sholat, Pak? Oh, belum pada balik dan belum pada selesai. Iya, Pak. Gampang ya nih. Udah kan kemarin pernah bikin table? Udah, Pak. Mm-mm. Tinggal dimasukin aja. Gista masih ikut 2MK? Masih, Pak. Ini juga ada latihan sampai jam 7, ada 4 soal. Bentrok-bentrok terus. Hmm? Bentrok terus. Iya, Pak. Jadi hari Senin tuh ada 2 matkul di hari yang sama, di jam yang sama. Oh, kamu ini sih ya, apa namanya tuh? Pindahan. Pindahan, ya, konversi. Iya. Nah, benar-benar. Jadinya mau nggak mau harus ikut. Yang satu ngikut di semester 1. Iya. Apa tuh? MK apa itu? MK ini Pak Komar. Aljabar. Oh, aljabar linier. Iya. Oh, gampang itu. Oh, iya, Pak. Soal-soalnya gampang. Tinggal Mm-mm. nyari jawabannya aja. Soalnya gampang emang. Sambil nunggu yang lain nih, masih masih pada ngobirin nih.
Oh, udah ada Tegar. Halo, halo. Beres belum? Saya udah, Udah, Pak. Pak. Sok, enggak siapa yang mau duluan? Ladies first saja, Pak. Siapa? Tadi Mas Tegar ya? Wendy, Pak, Ke Wendy. Mas Wendy, silakan Mas Wendy. Coba lihat hasilnya, kita bagi dengan Siapa? biar Oke, Pak. terinspirasi dengan Mas Wendy. Ini, Pak, codingannya, Pak. Oke. Ini hasilnya, Pak. Hasilnya, oh masih di share-nya yang visual studio code itu doang ya, bukan sharing screen. Oh, iya benar, Bukan Pak. screen yang di-share. Lupa. Berarti lain poros sebenarnya menangkin hubul dan seetiknya. Hasilnya ini nih. Mana tuh? Nah, oke. Kayak motor Mio kali itu sebenarnya Codingannya liatin lagi ke teman-temannya. Codingannya bentar. tergantung sih, itu masih standar atau enggak. Ini, Pak. Kalau yang kamu udah mau Oke. Oke. Ada yang berbeda? Ada yang mau share? Nggak masalah, meskipun beda juga. Yang penting kan hasilnya kan sesuai. Nanti tinggal kita pilih aja mana yang enak, mana yang pas, mana yang nulisnya paling simpel gitu. Nanti kan biar ada perbandingan. Ada yang udah tadi, siapa lagi? Ada lagi yang sudah? Ada yang sudah lagi? Oh, kayaknya pada belum deh. Sorry, Mas Wendy. Kodenya dilihatin aja Mas Wendy. Biar di print screen dulu sama teman-teman yang lain, terus biar Oke, bisa oke, Pak. Oke, Pak. Takut ada yang belum. Nah, sok tuh teman-teman yang lain di print screen, dulu. Jadi nanti tinggal dibikin. Yang di TD-nya sebenarnya itu sama aja PHP, EHO, tapi dipersingkat aja nih. Jadi Ya, sama dengan tanda tanya sama dengan. Iya. Nah, betul. Itu kan cara penulisan yang singkat untuk PHP. Enak tuh, ada masternya nih. Oke. Udah di screenshot teman-teman yang lain? Pada kemana nih? Oke, Mas. Udah deh. Di stop sharingnya. Semoga sudah di capture. Sekarang saya mau lanjut ke CSS. CSS simple ya. Jadi CSS itu kepanjangan dari cascading style sheet. Jadi dia bisa menghemat banyak sekali pekerjaan. Kenapa bisa menghemat banyak pekerjaan? Jadi kita cuma tinggal buat formatnya. Nanti untuk diimplementasikannya kita tinggal panggil aja format-format yang udah kita buat dalam CSS tadi. Makanya kita misalkan mau merubah warna, ya mengubah warna huruf,
Jadi nggak semua nggak semua tag itu kita berikan atribut untuk warna gitu loh. Jadi tinggal tinggal kita bikin aja satu buah file CSS, nanti bisa ngerubah semua sekaligus gitu. Maka dari itu kenapa ini disebut dengan CSS saves a lot of work. Jadi banyak sekali menyimpan menghemat pekerjaan ya. Jadi bisa mengontrol layout dari multiple web page jadi sekali ya dalam sekali waktu. Nah, cara menggunakan CSS ini ada 3 macam. Yang pertama itu caranya ialah dengan inline ya. Jadi ada yang namanya inline CSS. Inline CSS ini jadi menggunakan style atribut di dalam HTML elemen. Jadi dalam tag-tagnya itu ya elemen-elemennya itu menggunakan style gitu. Misalkan table, misalkan ada elemen table nih, kemudian table style, background color misalkan apa gitu. Nah, ini ada yang internal. Ini menggunakan elemen style ya. Menggunakan style setelah elemen head. Jadi di dalam elemen head ya, di dalam elemen head. Kalau yang eksternal, itu dia menggunakan link. Maksudnya menggunakan link ini, jadi kita fokus ya terpisah linknya. Jadi tidak di dalam file HTML atau file PHP yang kita buat, tapi kita membuat file sendiri khusus untuk CSS. Nah, ini disebut dengan external CSS. Dan memang aksesnya kita menggunakan link, ya, menggunakan link elemen atau tag link gitu untuk menyambungkan ya kepada CSS file yang kita buat. Nah, biasanya sih kebanyakan yang dipakai itu pakainya yang CSS eksternal dibanding yang inline ataupun internal karena lebih enak buat modifikasinya. Nah, ini contoh kalau misalkan yang inline CSS. Kita bisa lihat nih inline CSS. Jadi di sini digunakan untuk apply ya, apply unique style to a single HTML. Jadi digunakan untuk menggunakan sebuah style yang unik gitu ke dalam single HTML element. Jadi kalau inline CSS ini dia hanya single HTML element. Jadi hanya elemen-elemen tertentu dan tidak bisa diterapkan di elemen yang lain. Misalkan kayak gini, H1 style sama dengan color blue. Nah, ini si color blue ini hanya akan merubah yang heading 1 aja. Kalau misalkan yang paragraf ini, yang elemen paragraf ingin dirubah juga warnanya, misalkan ya, contoh misalkan warna yang mau dirubah. Nah, ini menggunakan ini. Jadi menggunakan style juga. Gitu. Kalau misalkan tanpa menggunakan atribut styles ini nggak akan bisa. Seperti itu. Ini penulisan CSS inline. Jadi di dalam elemen penulisannya dengan kata kunci awalnya styles sama dengan kemudian kita mau ngapain nih, misalkan yang mau kita rubah adalah color itu untuk warna ya, color titik 20. Contohnya seperti ini. Nah, lalu ada juga yang namanya internal CSS. Nah, kalau internal CSS itu di dalam head tadi ya, keterangannya itu ditulis itu di dalam elemen head ya, di dalam elemen head dan menggunakan elemen style cara penulisannya di sini. Kalau internal CSS itu digunakan untuk ini nih, mendefinisikan style untuk single HTML tag. Nah, kalau misalkan yang inline itu dia dikhususkan untuk satu buah elemen ya, masing-masing elemen. Kalau misalkan yang internal itu untuk satu buah halaman HTML ataupun PHP. Jadi hanya satu buah halaman ini ya. Kalau misalkan kita punya 2 halaman, ya itu nggak bisa kita gunakan gitu lah. Nggak bisa kita gunakan style-nya di sini. Karena style ini kan dia nempelnya ada di dalam dokumen HTML yang kita buat. Hanya tertentu ya dalam satu halaman. Nah, ini didefinisikannya itu di dalam elemen head ya. Dengan style, dengan elemen ini style. Jadi pakai tag style. Kelihatan nggak? Tag style. Contoh misalkan ini ya. Contoh misalkan kita mau merubah set the text color of all the H1 element on the tag. Misalkan kita mau merubah semua warna setiap heading ya, setiap heading 1 di halaman yang kita edit nih, yang kita berikan internal CSS.
Nah, di sini nanti kalau misalnya kita nulis H1 itu pasti semuanya akan berubah. Ya, kalau di sini yang dirubah adalah yang colornya aja, warnanya aja. Nah, kalau untuk body di sini yang dirubah adalah background color. Kalau misalkan yang paragraf ini yang dirubah adalah colornya juga. Nah, misalkan mana ya? Nah, ini nih internal CSS nih. Ya, internal CSS. Misalnya gini, munculnya kan tadi kan H1 this is a heading ya. Ini kan biru warnanya kan. Kalau misalnya kita nulis lagi, misalkan di sini ada H1 lagi, misalkan this is heading yang kedua, misalkan. Heading 1 yang kedua. Nah, ini nanti dia warnanya akan sama dengan yang pertama, gitu. Akan sama dengan yang pertama, yaitu adalah warnanya biru. Nah, berbeda dengan yang inline. Kalau misalnya inline di sini, kita bikin lagi misalkan H1. Nah, ini misalkan heading. Nah, ini nggak akan berubah warnanya. Kalau yang atas kan warnanya biru nih. Nah, karena ada inline CSS ya. Tuh. Ini warna biru. Tapi kalau misalkan yang bawahnya, nah ini nggak akan jadi warna biru, jadi warna biasa, warna hitam standarnya. Berbeda dengan yang internal CSS. Kalau internal CSS ini akan merubah seluruh halaman, ya seluruh halaman atau seluruh dokumen, gitu. Tapi hanya satu halaman aja. Kalau misalnya kita bikin halaman yang lain itu nggak akan berubah. Kalau inline CSS itu hanya akan merubah satu elemen. Terus kita tambahkan elemen yang lain, walaupun sama elemennya itu tidak akan berubah. Tuh. Nah, ada lagi yang paling enak itu menggunakan CSS. Dia menggunakan link, ya menggunakan link. Nah, itu ditaruh setelah elemen head, istilah elemen head juga. Kalau internal perintahnya itu dengan menggunakan styles. Kalau misalkan yang eksternal itu perintahnya adalah dengan menggunakan link. Jadi link kemudian rel ini jenisnya ya. Di situ adalah style sheet. Tuh. Lalu href ini adalah lokasinya ada di mana gitu loh. Lokasinya ada di mana si file eksternal CSS yang udah kita buat tadi. Misalkan nih ya, tuh. Misalkan nih saya buat apa namanya mana sih? Nah, ini nih. Yang tadi body, background, color, ya kan H1P. Nah, ini kan sama aja sebenarnya dengan yang yang interface kan body H1P. Cuma kita tulisnya di satu buah file yang berbeda, ya khusus. Body, background, color, powder blue, H1, color blue, P, color red. Nah, ini kan sama kan? Cuma cara nulisnya aja nih agak diseniin. Sebenarnya mau nulis gini juga bisa tuh, ya kan sama aja kan dengan yang tadi. Cuman biasanya dalam penulisannya kalau misalnya di eksternal ini dia seperti ini. Nah, gitu. Jadi enak. Jadi dalam satu dalam satu elemen body misalkan yang mau kita ganti apa aja, misalkan background color. Terus kalau misalkan mau ganti warna teksnya ya tinggal ganti colornya apa, misalkan blue. Nah, tadi kan powder blue, colornya blue, bisa aja kayak gitu ya. Nah kemudian ini kita simpan filenya dengan ekstensi CSS ya. Jadi di sini juga CSS nih, di sini CSS, kemudian kita simpan, kita save as, kemudian saya beri langsung ke dalam htdocs tts. Di sini misalkan saya bikin nama filenya itu adalah apa ya, namanya main. Kemudian jangan lupa saya pastinya adalah CSS ya, saya pastinya CSS, nama filenya adalah main. Saya save. Ini kan saya taruhnya di folder di TTS nih, saya save. Nah, terus kita bikin file yang HTML-nya. Nah, file HTML-nya ini saya ulang dulu. Saya taruh di folder htdoc di TTS dengan nama external css.html. Nah,
Nah, ini kan masih satu folder nih, ya kan? Masih satu folder tanpa dipisah folder. Nah, jadi kalau misalkan masih satu folder tanpa dipisah folder, yang ini posisinya ada di ITTS, ada di folder ITTS. Yang ini juga HTML-nya posisinya ada di folder ITTS. Jadi untuk penulisan linknya, ya, yang href ini kan lokasinya nih. Ini kita langsung aja tuliskan namanya. Langsung kita tuliskan namanya. Gitu. Ini ada tadi nama file adalah main, ya, main.css. Nah, kecuali misalkan file yang main.css ini tadi ada di dalam folder, ya ada di dalam folder lain di ITTS, htdocs, ITTS di sini. Kemudian kan ada main.css. Misalkan nih saya cut, ya saya cut, terus saya bikin folder baru, namanya misalnya assets gitu. Saya paste di sini. Tuh, ada yang main.css. Isinya yang tadi saya buka notepad, pakai notepad. Tuh, ya kan? Nah, maka di sini bentuknya jadi kita masukkan nama foldernya juga, assets gitu kan, backslash main.css. Kayak gini. Lalu kita save. Jadi kalau misalkan pengen enak ya taruh dalam satu folder. Jadi jangan dipisah folder. Nah, ini dalam satu folder aja. Jadi biar kita nggak usah nulis subfolder yang lain. Tapi untuk manajemen file lebih bagusnya dipisah. Walaupun agak ribet, kita harus masukin harus masukin alamatnya, foldernya nggak masalah. Kalau agak ribetnya demi kerapihan ya, demi kerapihan. External.html. Eksternal pakai X, sorry, pakai X. Nah, ini dia, ya kan? Kalau misalkan saya rubah nih file yang ini nih, backgroundnya jangan jadi folder dulu. Misalkan background colornya itu adalah white smoke, misalkan kita refresh. Nah, tuh ini sekarang jadi warna putih, tapi putihnya itu putih keabu-abuan, gitu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Atau cukup jelas kita lanjut ke yang lain? Oke ya. Nah, oke. Nah, ini yang bisa diganti oleh CSS apa aja sih gitu ya. Yaitu pertama dia bisa mengganti color, font dan size. Jadi kalau ini warna ya, font ini huruf, jenis huruf, dan size ini adalah ukuran hurufnya. Nah, jadi di sini nanti akan mendemonstrasikan beberapa CSS ya, beberapa properti dari CSS yang biasa digunakan gitu, yang bisa digunakan. Pertama ada color property atau properti warna. Jadi dia itu mendefinisikan teks color yang akan digunakan atau warna dari teks yang akan digunakan. Ada font family property. Nah, jadi kalau misalkan mau merubah ukuran atau mau merubah jenis huruf itu menggunakan font family nih. Ya, define font yang menggunakan nantinya apa. Kalau font size ini untuk merubah jenis huruf. Nah, contohnya kayak gini nih. Yang tadi ini enak nih. Kita udah bikin nih, ya kan, file CSS yang di eksternal. Nah, ini kan, ini saya rubah nih, tinggal kita rubah aja dari CSS-nya. Jadi walaupun misalkan di sini saya tambahin lagi H1 ini heading yang lain. Nah, ini saya refresh. Nah, ini kan udah langsung ya jadi warna biru. Nah, kita rubah. Yang kita rubah apa? Di sini misalkan ada font family. Font family ini adalah untuk jenis huruf ya. Yang di H1 ini misalkan font, nah ini ada font family. Font family-nya misalkan Cardano. Lalu font misalkan 200%. Kita save. Ini kita langsung refresh nih, kita reload. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung otomatis berubah. Ini bisa 30%. Nah, lebih besar lagi. Bisa nggak?
Nah, lalu bisa nggak sih? Tulisannya salah ya? Iya, tulisannya salah. Arial, Arial, Arial. Ya. Font size. Dan yang paragrafnya juga kita rubah hurufnya, misalnya besar jadi 100%. Tambahin 50%. Nah, kayak gini. Ini kebanyakan 100%. Oke. Untuk merubah warna pakai color, merubah font, merubah jenis huruf font family, merubah jenis huruf itu menggunakan font size. Terus apa lagi kira-kira? Nah, ini ada yang dengan menggunakan border ya. Ada yang menggunakan border, ada yang menggunakan padding, ada yang menggunakan margin. Bedanya apa sih? Nah, kalau misalkan padding, lihat ya, kalau misalkan border, jadi nanti ada bordernya. Coba kita kasih border nih. Ya, paragraf ini kan awalnya kan, nah yang this is a paragraph. Ini misalkan kasih, saya bikin dulu this is paragrafnya yang banyak. Misalkan paragraf 1. Paragraf saya copy, saya bikin banyak nih. Segini aja. Kemudian di CSS-nya saya rubah nih. Saya berikan border di sini. Nah, border. Misalkan bordernya itu 2px, itu 2 pixel. Ya, 2 pixel. Lalu solid ini dia apa namanya? Jadinya garisnya itu nyambung ya, nyambung, tidak terputus-putus atau tidak yang lain. Ini kan banyak ya atribut yang lain nih. Tuh. Kita pakai yang solid. Kalau yang dot nanti dia titik-titik. Kita pakai solid aja. Lalu warnanya apa? Misalkan warnanya powder blue. Coba kita lihat. Ini ya. Isi paragraf. Nah, sekarang kita cek nih. Ini kalau misalkan pakai border. Ya, lalu ada yang namanya padding dan margin. Apa bedanya padding dan margin? Kalau padding ini tinggal kita kasih aja. Misalkan di sini ada padding. Nah, ini paddingnya sih ada banyak tuh ya. Ada padding left, ada padding top, padding right, padding bottom. Ini tuh kalau misalkan padding yang biasa, berarti dia semua atas, kiri, kanan, bawah. Kalau misalkan yang cuma tertentu left doang, nah berarti yang kirinya doang. Kita yang semuanya dulu ke bawah. Nah, hitungannya itu dia pixel ya. Hitungannya pixel 30px, 50px. Misalkan kita kasih 30 pixel. 30 pixel. Nih, lihat hasilnya. Kalau padding itu jadi dia ada jarak di dalamnya. Di dalam si border tadi. Tuh, ya. Jadi di dalam border ada jarak. Seperti ini. Ini padding. Jadi border, kemudian ke teks itu ada jarak. Kalau margin, itu dia di luarnya. Kalau margin di luarnya, di luar si border. Jadi outside border, ya bukan inside border. Tuh. Ya kan? Ini 30 pixel ke sini. Ke atas 30 pixel, ke bawah 30 pixel, ke kanan 30 pixel. Gitu. Kalau misalkan mau pakai margin dan padding, ya tinggal kita kasih aja. Paddingnya misalkan marginnya 30, paddingnya itu misalkan 10 pixel. Nanti dia agak jauh gitu. Ya kan? Jadi dengan menggunakan CSS bisa membuat membuat website kita ya, web kita itu lebih cantik ya, lebih cantik gitu. Lebih bagus lagi tampilan. Seperti itu. Nah, terus apalagi sih kira-kira yang ada dalam CSS? Nah, ini latihan nanti ya. Sebelum ke sini nanti dulu yang lain ya. Kalau misalkan kita pengen CSS itu apa aja sih ya, tinggal browsing aja gitu. CSS ada apa aja? CSS oke, yang W3 School juga boleh nih. Tutorial banyak di sini yang W3 School.
Nah, ini ya. Tuh. Kan kita mau berikan CSS apa, ini banyak nih, itu ada box model tuh. Nah, box model tuh. Kan margin, padding, ini materinya. Ada CSS list. Nah, ini ya yang list, order list, ada yang unorder list. Kita biasanya kan kalau misalkan apa namanya untuk elemennya itu kan UL sama OL ya. Kalau UL itu unorder list, nanti bentuknya gini, titik-titik. Kalau yang OL itu order list nomor 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa kita buat nih CSS-nya nih untuk mempercantik halamannya. Tuh, misalkan UL titik A list style tipenya circle, yang UL titik B list style tipenya adalah square. Jadi bentuk-bentuk ininya nih, bentuk-bentuk ininya jadi nggak monoton gitu, nggak itu aja, bisa kita rubah tuh, bisa yang circle, bisa yang square. Nah, terus gimana cara aksesnya nanti kita bikinnya ada propertinya nih, kita lihat sini ada try it yourself kayak gini ya, UL titik A. Nah, di sini pada saat kita pemanggilan UL tuh ada yang namanya kelas tuh, kelas sama dengan A. Jadi yang UL kelasnya itu A. Nah, di sini kan UL titik A. A ini adalah kelas. UL titik B ini adalah kelasnya. Jadi kelas B. UL titik OL titik C ini adalah kelas C. Ini adalah kelas D. Gitu. Misalkan kita ambil OL kelas sama dengan C. Nah, nanti bentuknya dia adalah ini upper Roman. Tuh, jadi bentuknya ya kayak yang apa tuh upper Roman tuh Romawi ya, Romawi besar. Kalau yang bawahnya ini satu ABC pakai lower alpha. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi tinggal dieksplor aja. Berikut juga kalau misalkan mau mempercantik tabel. Nah, coba sekarang saya pengen yang tadi dibikin tabelnya itu bikin kayak gini. Nih, bikin kayak gini tabelnya. Ya. Tabelnya dibikin kayak gini. Yang tadi apa namanya tuh ada ininya. Nah, ini nih. Ya. Yang munculkan nama tabel tadi kan udah di screenshot tuh, ya. Jadi kan udah di screenshot. Nah, itu dimodifikasi lagi, bikin CSS style-nya. Dia tinggal bikin CSS style aja gitu. Tinggal bikin CSS tipenya yang eksternal ya, pakai yang file. Jadi bikin file baru, disimpan dalam satu folder, kemudian rubah bentuk tabelnya. Jadi kita kasih warnanya bentuknya kayak gini nih. Jadi warna heading-nya itu warna hijau. Kemudian apa namanya nih, tulisannya warnanya putih. Yang bawahnya bentuknya kayak gini, tulisannya kayak gini. Terus lihat tuh dari garis-garisnya tuh, garisnya kalau ini kan rapi ya, tipis gitu loh. Warna abu-abu. Kalau ini kan garisnya kan garis dua, kotak ini kan jelek gitu. Coba dimodifikasi ya. Jadi sekarang tujuannya itu kita belajar CSS buat yang modifikasi tabel ini ya. Ini coba aja lihat nih apa ini. Nah, ini dia nih. Itu cuma tinggal tambahin aja. Nah. Tuh, lihat. Di sini kita identifikasi ya. Di sini ada section nih. Ini section customer. Ada section customer TD, ada section customer yang kelas TH. Ada section customer. Nah, tapi untuk TR ini table row ya untuk barisnya. Nah, ini tuh apa? NTH child event maksudnya. Nah, maksudnya NTH child event. Jadi setiap yang ganjil, event yang genap ya, setiap yang genap itu nanti dia warna colornya itu adalah ini F2 itu apa? F2 itu yang warna yang agak abu-abuan. Tuh, yang ini nih, abu-abu tuh kan, abu-abu. Nah, terus di sini ada hover ini jadi kalau mouse-nya kita sorot gitu loh tuh. Mouse disorot tuh kan jadi ada warnanya kan, jadi agak gelap tuh. Pagar warna ini adalah pagar DDDD. Terus kalau misalnya kita pengen tahu warnanya apa aja sih gitu selain ini kan pakai bahasa hexa ya. Ini kalian tinggal di copy aja nih yang pagar-pagar F2 ini kita copy. Nah, kita searching aja nih di Google nanti ada. Nah, ya kan? Tuh, warnanya nih bentuknya. Misalkan kita pengen ganti nih yang
apa namanya warna airnya tuh jangan FBF dua, misalkan pakai warnanya itu warna agak kehijau-hijauan nih. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini kan ada nih warnanya nih. Kita copy ya, yang hexnya ini kita copy. Ini kita paste di sini. Kita ganti. Coba kita run. Tuh, ya kan? Terus kalau misalkan mau ganti hovernya, background colornya nih, jangan pagar DDDDD, ya tinggal kita ganti aja dari sini. Misalkan pengen itu warnanya yang biru, agak unguan. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Coba kita lihat hasilnya, tuh, ya kan? Jadi keunguan. Jadi lebih cantik gitu loh dengan ini. Misalkan warna atasnya nih, jangan hijau. Nah itu tuh yang TH nih. Yang TH dia tuh. Nah, mana nah ini nih. Ya, customers TH nih. Ini table headernya. Customer TH. Ini kan table ID customer. Nah, berarti ini semuanya yang ada customer ini akan dirubah nih. Ini TH, di sini ada padding top, padding bottom. Ini yang dirubah itu cuma yang top sama yang bottom, yang atas bawah. Kiri kanannya enggak. Kalau misalnya pengen semuanya, ya, ini bisa kita hapus. Jadi cuma padding aja. Nanti semuanya berubah. Padding 12 px. Ya kan kirinya juga sekarang berubah tuh, kirinya berubah. Yang tadi kan padding top sama bottom doang. Padding top dan padding bottom. Sekarang kita agak perbesar 20 pixel biar kelihatan 20 pixel. Tuh, ya kan? Atas bawahnya jadi lebih besar. Nah, ini background color nih. Background colornya kita ganti. Jangan yang hijau tadi, misalkan yang agak kemerah-merahan nih. Agak medok nih, pink. Putaran. Nah, ya kan? Ini seperti ini. Gitu. So, coba dimodifikasi tabel yang tadi, yang ini, jadi biar cantik. Jadi pengeluarannya kayak gini. Coba ya dikerjakan latihan buat sekarang. Nanti yang udah duluan, kalau yang udah duluan silahkan mau tunjukkan ininya, hasil karyanya, maka kita sambil sharing aja. Sambil sharing kita lihat punya masing-masing punya temennya. Nggak mau di sini. Tepat. Oh, pantesan. Ternyata width-nya sudah diatur di atas di sini. Pantesan. Nah, border collapse.
Nggak bisa. Nggak mau share. Ada yang udah? Modifikasi tabel yang ini nih. Ada yang udah belum? Belum, Pak. Nah, biar jelas nih. Misalkan di sini section ganti jadi mahasiswa gitu kan. Terus family-nya, collapse-nya, width-nya. Nah, terus ada mahasiswa TD sama mahasiswa TH. Jadi TD dan TH-nya sama nih, bordernya 1 pixel solid. Nah, ini warnanya pagar DDD. Jadi warnanya ini abu-abu nih. Abu-abu ini pagar DDD. Ada padding-nya 8 pixel. Jadi kan buat atas dalamnya kan tuh dia agak mencolok ya. Jadi nggak rapat gitu. Ada celahnya. Nanti untuk pemanggilannya tinggal ini label ID sama dengan customers. Cuman ini bikin ya, nah, bikin ini di dalam sini, jangan di dalam head, tapi di file baru. File baru kayak gini, CSS nih. CSS ini tinggal diganti aja, tinggal di copy. Ini ya. Di sininya misalkan ada table, nah di sini tinggal kasih aja ID sama dengan apa tadi customer ya, customer, oh pakai S, customers, oh iya customers pakai S, kayak gini, gitu. Maka dilanjut. Sulit nggak bikin ini? Saya rasa nggak sulit ya, simple. Tinggal kita oprek aja, yang penting kita oprek, mau kita explore gitu ya, jangan capek, kita explore. Harus rajin ngulik. Rajin ngulik. Ayo yang mau berbagi, silakan. Pengen lihat hasilnya, hasil kreasinya. Ntar Pak lagi coba. Yang tadi nih yang punya Mas Wendy ini. Saya screenshot tuh. Biar kelihatan.
Ya, di sini table. Nah, ini jadi nggak usah ada border sama dengan satu. Karena kan atributnya kan nanti kita masukin di CSS. Pakai border collapse. ID-nya tinggal panggil ID mahasiswa. Ini teman-teman. Kalau yang pakai section kayak gini enak, misalkan kita mau custom mau menyiapkan 3 jenis tabel yang berbeda gitu formatnya ya, mulai dari warnanya, ukurannya, gitu. Pokoknya formatnya berbeda. Nah, ini tinggal kita berikan formatnya seperti ini pakai section, misalkan section customers. Nah, jadi setiap tabel yang ID-nya customers nanti ikutnya kayak gini, ikutinnya gitu. Tapi kalau misalkan ID-nya bukan customers ya beda lagi nanti ikutnya. Gitu. Itu latihan. Saya mau lihat satu orang aja yang udah sebelum waktunya habis. Apa ya semester 3 disuruh Pak Komar udah disuruh masuk. Oh, udah bentuk 7 ya? Mm-mm. Nanti di sini ini kan sebenarnya daftar barang yang kita buat di pertemuan nih, yang ngebahas tabel. Nah, saya mau tabelnya itu sekarang dibikin cantik, ya. Pengennya bikinnya dipercantik pakai hasilnya aku submit di e-learning ya, submit di e-learning gitu. Itu aja sih, jelas ya tugasnya ya. Jadi tugas yang pertama itu tadi adalah untuk membuat ini fungsi-fungsi dalam PHP untuk memanipulasi array. Kalau ini di posting di blog, kemudian alamat linknya dikirim ke disubmit ke e-learning. Nah, terus kalau yang ini, ini di upload file HTML-nya. Ya, kalau ini diupload ke HTML dan file CSS-nya, begitu. Jadi dimasukkan dalam satu folder aja, dikompres, begitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Sebelum Pak. kita akhiri. Oke, kalau jelas, terima kasih banyak atas partisipasinya. Silakan masuk ke kelas berikutnya. Oke, Sebelum Pak. saya Iya, Pak, akhiri, makasih. marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh matkul apa, Bagista? Di Kalkulus. kalau Ngitungin. oh iya, kalau di absen gua lagi di jalan ya. Oke.